Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lot Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara 10 hingga 20 November bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo ya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Virgo, kebacaannya energi pasangan Virgo dalam kehidupan nyata. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Virgo bersama dengan pasangannya adalah ada di situ Temperance. Kemudian di situ ada Knight of Cup dan kemudian di situ ada Seven of Pentacles. Wah, ini kartu yang bagus sekali seharusnya ya. Oke, ada kepuasan secara batin di sana, ada kecocokan yang sangat luar biasa. Di sini kalau mari lihat sesungguhnya ada kayak yang apa namanya tuh ya? Ada yang kayak keikhlasan dalam memberi dan bersedia untuk menerima ya di sini. Oke, baik. Oke. Tunggu. Ada apa di sini? Kenapa kaum Virgo terbebani dalam hubungan ini ya? Mungkin ini rasa percaya diri yang rendah kah? Atau ada beberapa hal di dalam dirinya kamu Virgo yang membuat kamu tuh kayak ngerasa, bukannya ada pemikiran-pemikiran tentang hubungan kalian ini atau tentang kehidupan pribadinya kamu yang di situ masih membekas ya di kamunya. Jadi gini, mungkin kamu butuh fase healing. Ya, kaum Virgo di sini ya. Kaum Virgo butuh fase healing untuk di November ini. Karena apa? Mungkin tanpa kamu sadari bisa di sini kamu kayaknya people pleaser, ya. Tipenya kamu itu tipe people pleaser, gitu ya. Tahu, ngerti people pleaser? People pleaser itu adalah seseorang yang bisa saja mengabaikan dirinya dia demi kepentingan orang lain. Tetapi ketika dia mengabaikan diri dia di sini, ini bisa kayak yang ada rasa sakit, gitu ya. Ada rasa di sini yang perih, gitu loh. Karena terlalu banyak memberi, tidak imbang dalam memberi, memberi ke orang lain dan memberi kepada diri sendiri. Tidak imbang di sini, ya. Coba cek dirinya kamu, wahai kaum Virgo ya. Ya, bisa jadi memang ketika kamu dengan dia, terutama untuk belakangan hari ini, ya, mungkin kamu kayak yang terjebak dalam sebuah situasi atau situasi kehidupan yang kamu anggap, aduh, hidupku ini kok pedih ya, hidupku ini banyak perihnya nih. Beberapa baru saja dicampakkan atau mungkin gagal ya dalam relationship. Entah itu percintaan relationshipnya, entah itu relationship dalam artian bisnis, karir, ya. Atau di sini bisa aja kayak yang kamu seseorang yang menurutmu kamu tertolak dalam kehidupan ini, gitu ya. Ada pengabaian atau ada kegagalan atau ada sesuatu yang buruk yang kamu anggap terjadi dalam hidupnya kamu. Nah, modelnya gitu ya. Dan kamu melihat bahwa orang ini nampaknya bisa menjadi sumber dari kebahagiaanmu, gitu ya. Saat ini kamu kondisinya kesepian, kamu sendiri, kamu posisinya itu merasa sendiri dan kesepian. Jadi kamu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan harapan bahwa hidupnya kamu ini tidak akan selamanya dalam penderitaan. Dan kamu melihat
orang itu adalah dia. Nah kayak gitu ya, orang itu adalah dia. Jadi kamu punya energi yang besar ya. Kamu sebenarnya punya energi yang besar untuk membalikkan keadaan diri kamu sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Tetapi di sini bisa kamu seolah-olah mengkompensasi supaya dia ada dalam hidupnya kamu. Kamu mengkompensasi dirinya dia dengan kehadirannya dia, ya, memakai energi yang ada di dalam dirinya kamu. Misalnya kamu punya uang, gitu ya. Alih-alih kamu makan makanan kesukaanmu, kamu lebih kayak yang memilih ya untuk makan kesukaannya dia ketika katakanlah kalian ada pertemuan di sana, gitu ya. Padahal uangnya kamu ini, ya kalau kamu makannya itu ketoprak, karena itu adalah makanan kesukaanmu, sebenarnya kamu bisa. Tetapi karena tadi kamu merasa kesepian itu, kamu ingin dia ada dalam hidupnya kamu. Jadi kamu kayak memakai uangnya kamu ini, mentraktir dia untuk makan spaghetti yang padahal itu mungkin tidak ramah bagi lambungnya kamu, tidak cocok di lidahnya kamu. Nah kira-kira gitu. Atau seperti ini, kamu healing dengan dirinya kamu sendiri, free charge ya, tanpa biaya apapun, itu sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi kamu mengharap ya bahwa dia hadir sebagai orang yang menghealing kamu gitu. Nah, maka di situ kamu kayak yang sibuk tarik perhatiannya dia gitu ya. Di sini kamu tuh yang kayak mati-matian bikin dia itu merasa nyaman, tetap ada di dalam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Jadi ini kayak yang jalan keliru. Jalan keliru bagi kamu untuk mengejar penyembuhan, atau mungkin tidak penyembuhan, tetapi untuk yang kehidupan yang lebih bahagia. Bisa jadi di sini itu kayaknya agak salah. Karena apa? Karena dengan kamu semakin banyak memberi kepada seseorang dan mengabaikan dirinya kamu sendiri, secara otomatis nanti suatu saat kamu akan menuntut banyak kepada dia. Nah gitu ya. Dan kamu alih-alih mendapatkan kebahagiaan, di sini kamu terlalu memaksakan dirimu, gitu ya. Kamu di sini terlalu memaksakan biar kamu berupaya lebih demi mempertahankan seseorang ini ada dalam hidupnya kamu. Nah, modelnya kayak kita, ya. Menanam saham demi mendapatkan cinta. Nah, gitu ya. Menanam saham demi mendapatkan cinta. Saham ini bukan dalam artian melulu keuangan, ya, finansial, tetapi di situ bisa waktu, energi. Energi di sini apa? Kamu yang kayak mau antar jemput dia kemana-mana, atau kamu mau masakin dia, atau kamu mau kamu mau yang kayak ya melakukan apa aja lah gitu ya, yang bikin orang ini tuh senang, yang bikin orang ini betah, menurut kamu ya, betah ada di hidupnya kamu. Nah, modelnya kayak kita, ya. Kehadirannya dia itu sebuah hal yang penting bagi kamu. Nah, gitu, ya. Dan tanpa kamu sadari, bisa aja kamu menjatuhkan harga dirinya kamu terhadap dia, di hadapan dia. Nah, modelnya kayak kita. Memang untuk sampai sekarang ini, efek apa sih dari tindakannya kamu itu ke dia? Ya, betul. Dia mendapatkan kenyamanan di situ. Gitu ya. Dia tahu kalau kamu ini berjuang keras untuk dia. Dia tahu itu. Dia pahami di sana. Gitu ya. Udah jempolan, apa yang kamu lakukan itu efeknya terhadap seseorang ini tuh sudah mendapatkan efek positif gitu ya. Namun kalau mari lihat ya, ada baiknya kalau kamu tuh jangan terlalu tegang di sini gitu loh.
perhatikan juga tentang kebutuhan-kebutuhan batinnya kamu. Gitu ya. Kenyamanan kamu juga itu Mari rasa lebih utama gitu ya. Karena mungkin kamu bisa ngejalanin hubungan ini untuk beberapa waktu berikutnya. Tapi dengan terlalu memaksakan diri, secara otomatis nanti kamu tuh bisa kelelahan di tengah-tengah hubungan ini. Sehingga nanti kamu bisa kayak ngerasa hubungan ini tuh menyulitkan diri kamu gitu. Memang sekarang kamu lagi banyak energinya, lagi berkemampuan di sini. Tapi dikadar-kadar ya Virgo, dikadar-kadar di sini, gitu ya. Dikadar-kadar di sana. Beberapa kamu merubah dirinya kamu, gitu ya, demi seseorang ini. Gitu ya, kamu tidak menjadi dirinya kamu sendiri demi bisa diterima oleh seseorang ini. Nah, di sana ya, kamu mau bertahan, menunggu dia, menanti dia, gitu ya. Kamu di sini selalu mencoba ada untuk dia, gitu loh. Dia mengakui bahwa kamu menjadi bagian dari hidupnya dia. Dia akui di sana, gitu ya. Namun bisa di sini dia kayak yang nyaman banget dengan semua yang dia terima dari kamu, sehingga itu melupakan dirinya dia untuk membalikkan hal-hal ke kamu, gitu ya. Membalikkan energi yang telah dia terima ini dari kamu. Nah, di sana ya. Maksudnya kayak gini, mungkin agak susah Maria menjelaskannya ya, tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Gini, dia ini kayak ngerasa kamu cekoki dia, dengan hal-hal baik gitu ya. Bahkan untuk melakukan hal yang kecil dalam hidupnya dia, kamu mau mengambil peran itu, gitu ya. Hal yang kecil aja tentang kebutuhan dasarnya dia, ini bisa kamu ambil alih, gitu ya. Jadi akhirnya dia bilang gini, oh ya, aku dirajakan di sini, aku diratukan di sini. Dan tanpa dia sadari, dia nanti kayak yang bisa menyedot energinya kamu, gitu loh ya. Jadi dia kayak yang ketergantungan sama kamu, gitu ya. Dia ketergantungan banget sama kamu, sehingga ini kayak yang kamu mengizinkan dia menjadi beban hidupnya kamu, gitu ya. Mungkin memang ini karena kamu cinta sama dia, karena di sini kamu tuh sayang sama dia, gitu ya. Kamu pengen dia ini bener-bener punya kehidupan yang amazing dengan kamu, karena kamu pernah yang kayak tahu ya artinya diabaikan oleh seseorang, ditolak kasih sayangnya oleh seseorang, tidak merasa nyaman dengan seseorang. Mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman itu dan kamu tidak mau kalau pasangan kamu melewati apa yang kamu pernah lewati dulu, gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi sehingga kamu di sini kayak yang mengkondisikan dalam hubungan ini dia adalah sentralnya, gitu ya. Tanpa dia memperjuangkan hubungan kalian. Jadi di sini dia kayak menerima, gitu ya. Posisinya dia di sini hanya posisi menerima. Makanya di situ hubungannya kalau mari lihat agak kurang balance, gitu ya. Agak kurang balance di sini, gitu. Kamu juga butuh di charge, itu maksudnya Mari ya Virgo. Kamu juga butuh di charge di sini ya. Energimu butuh di charge oleh dia, gitu ya. Mungkin menuntut untuk membalikkan apa yang kamu berikan kepada dia, ya enggak juga kali, gitu ya. Tapi mengkondisikannya dia supaya dia bisa berarti bagi hidupnya kamu, supaya dia ini berperan juga dalam kelanggengan relationship kalian. Mari rasa itu sebuah hal yang penting di sini ya, biar hubungannya bisa long term, biar hubungannya ini bisa jangka panjang. Jadi nggak ada ceritanya energi yang mandek, gitu ya. Jadi membahagiakan dan dibahagiakan di sini terjadi, gitu loh. Take and give-nya di sini terjadi dengan selaras.
Ini ya, gaya-gaya kaum Virgo seperti ini bisa yang kayak gini. Biar aku yang tersakiti, asalkan jangan aku yang menyakiti dia, gitu ya. Pola pikir yang betul memang itu bagus, gitu ya. Tetapi itu masih hanya separuh. Dan di situ kalau mari katakan ya, jika kamu mengizinkan seseorang menyakiti kamu, nah itu sebuah pemikiran yang mari rasa perlu kamu renungkan kembali, apakah itu memang sudah tepat, apakah itu memang sudah benar. Renungkan kembali. Nah, kalau kayak gitu gayanya kamu, gitu ya. Nah, di sana karena itu juga jeritan ego, gitu ya, dan bahkan itu bisa kayak menurutnya mari sedikit kekonyolan di sana, gitu ya. Biar dia bahagia, biar aku menderita asalkan dia bahagia. Walah, ini salah ya. Bukan salah, kurang tepat. Renungkan aja lah sendiri. Nah, modelnya kayak gitu ya. Makanya orang ini kalau mari katakan menerima kamu dalam hidupnya dia, ya iya, betul dia menerima kamu dalam hidupnya dia. Enak banget dia ya. Ketika dengan kamu tuh enak banget gitu loh. Dia kayak ngerasa bahwa dia bisa bebas di situ ya. Dia bisa kayak bahkan di sini kayak yang nggak nganggep kalau dia ini terikat dengan kamu. Nah gitu. Jadi posisinya dia aku saja yang menerima, gitu ya. Aku saja yang menerima di sini, gitu. Monggo kamu memberilah sebanyak-banyaknya kepada diriku, gitu ya. Silakan. Aku terima dengan senang hati, gitu ya. Aku memang nyaman dengan situasi yang seperti ini. Siapa sih yang nggak mau, gitu ya. Dengan situasi seperti ini siapa sih yang tidak berpuas, gitu. Belum habis sudah dikasih tambahan baru. Nah, kira-kiranya kayak gitu kondisi dari partnernya kamu, gitu ya. Yang apa yang dia terima dari kamu ini masih ada, tapi udah kamu tambahkan lagi. Nah, siapa sih orang yang tidak senang ya diperlakukan seperti hal itu, gitu loh ya. Ya, tetapi pada akhirnya ya dia di sini bisa yang kayak kamu permisif sama seseorang ini, gitu ya, dan kemudian bisa energinya sedikit agak kacau, tapi belum kamu lihat kondisi sekarang. Tidak akan kamu lihat kondisi sekarang, gitu ya, apa efek dari tindakannya kamu selama ini terhadap pasangannya kamu. Tapi nanti bisa suatu saat di depan sana baru kamu tahu, walah begini ya, gitu. Jadi maksudnya mari baik mesti, tapi kebaikanmu diiringi dengan kebijaksanaan. Nah, itu sih yang mari mau sampaikan di sini ya. Kebaikanmu alangkah tepatnya jika dia dibarengi dengan kebijaksanaan di sana, gitu ya. Silahkan memberi sebanyak-banyaknya kepada orang lain, tapi pemberian sebanyak-banyaknya itu ya kadarnya juga sama seperti kamu memberikan kepada dirinya kamu sendiri, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini secara overall nampaknya ya memang bahagia di sini ya, menyatukan dua orang, gitu ya. Setidaknya ada salah satu orang yang berupaya di sini menyatukan dua sisi ya, sisi dirimu dengan sisinya dia, kamu yang menyatukan ini, gitu. Untuk sampai sejauh ini kamu yang orang itu memang banyak juga ya pelajarannya kamu yang bisa kamu petik dengan dia. Mungkin selama ini kamu tuh yang pemarah orangnya, gitu ya. Nah, sekarang kamu berusaha untuk jadi sabar, gitu ya. Dulu kamu tuh mudah galau, mudah gamang, mudah terprovokasi. Nah, di sini kamu mungkin agak belajar untuk menjadi lebih tenang di hadapan seseorang ini. Walaupun sifat atau sikap barunya kamu ini lumayan memberikan challenge ya bagi dirinya kamu. Nah, memang ada perubahan-perubahan baik lah di dalam dirinya kamu, gitu kalau mari lihat ya. Indah di sini, banyak tawanya kalau mari tangkep ya, untuk beberapa banyak tawanya di sini, banyak di sini candanya ya untuk beberapa. Memang beberapa yang lain, gitu ya. Ini kalau mari lihat kehidupan partnernya kamu Virgo ya, tanpa dirimu ini bisa dia kayak punya kehidupan juga sudah baik ya. Sudah yang kayak dia ada di zona nyamannya dia, gitu ya. Dan beberapa dia menikmati kehidupan pribadinya dia
dan itu bisa saja ya nanti di untuk 10 hingga 20 November dia nanti agak abai sama kamu gitu ya. Interaksi tetap ada interaksi gitu ya, tetapi di sini tidak panjang, tidak lama-lama gitu ya. Antara 10 hingga 20 November ini mungkin kalian hanya akan komunikasi memang setiap hari tapi dia pendek-pendek ya komunikasinya, atau kalian akan ada pertemuan tapi pertemuan ini mungkin saja hanya sekali gitu ya, atau bahkan tidak ada pertemuan sama sekali di sini. Nah, modelnya kayak gitu ya. Tapi hubungan ini tidak putus, hubungan ini tuh tidak lepas gitu ya. Hanya saja dia sedang menikmati aktivitas dirinya dia, tapi memang tetap dia mengakui bahwa kamu itu menjadi bagian dari hidupnya dia. Beberapa mungkin kayak yang kayak gini, nggak usah dulu menghubungi kamu karena aku lagi pengen mau bebas dulu di sini gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas yang kalau aku itu membagi energi dengan kamu, aktivitas yang akan aku lakukan ini berkurang kadar dan kualitasnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi sedikit mengabaikan kamu untuk beberapa, sedikit cuek sama kamu, tapi kecuekannya ini mari lihat hanya di momen 10 hingga 20 ini aja gitu ya. Dan kamu boleh dalam menunggu dan menanti dia sedikit merasa berat di situ. Beberapa mungkin ada rasa kangen yang sangat besar sekali yang kamu rasakan gitu ya. Nah, jadi ketika interaksinya kamu dengan dia agak berkurang, monggo kamunya masuk ke dalam dirinya kamu, pakai waktu berkurangnya intensitas kamu dengan dia, pakai waktu ini untuk self love ya. Untuk self love, pergi dululah jalan-jalan sendiri gitu ya. Untuk yang cewek, pergilah shopping, pedicure, manicure, salon, kerimbat, pijat, dan segala macam gitu ya. Dirimu sedang butuh perhatian ya oleh kamu, bukan oleh siapapun. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan Virgo ini, me time lah dulu kamu ya Virgo ya, me time dulu. Ini beban kamu di sini ya, beban banget kalau mari lihat ya. Nah, jadi dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Sagittarius, Aries di situ, kemudian ada energi dari Taurus, ada energi dari Aquarius, energi dari Pisces di sana, Capricorn di situ hadir, energi dari sesama Virgo juga ada di sini ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.